Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PKTV dimanapun Anda berada? Kita berjumpa lagi dalam program PKTV Talk. PKTV Talk selalu hadir di hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat menemani Anda dengan berbagai macam tema, termasuk juga narasumber yang berbeda. Nah, pemirsa PKTV, saya ingin menyapa Anda dulu yang ada di Samarinda, bagaimana kabarnya, yang ada di Tenggarong dan yang ada di Kutai Timur. Semoga Anda selalu bisa menikmati acara-acara kami. Tentunya kita selalu membahas hal-hal yang menarik yang tentunya sedang dibahas di masyarakat sekitar Kalimantan Timur. Nah, pemirsa PKTV, kali ini kita mencoba karena tahapan-tahapan pemilu sudah mulai berjalan. Kemarin kita sudah banyak narasumber yang kita undang terkait dengan demokrasi atau pemilu yang nanti akan kita hadapi sama-sama. Dan kita kali ini ingin membahas tentang peta perolehan suara di Kota Bontang. Karena apa? Kita sudah mulai kemarin ya, hari Minggu, semua partai sudah mendaftar di KPU dan sudah di-close meskipun ini ada masa verifikasi, dan selanjutnya akan dilakukan faktual maupun dokumen-dokumen diperiksa. Katanya masih bisa berubah katanya, tapi meskipun agak sulit karena mesti ada alasan-alasan tertentu harus berubah caleg-caleg itu. Maka kita mencoba menganalisa bahwa anggap partai-partai yang sudah mendaftarkan dengan caleg-calegnya sudah tidak berubah lagi. Maka kita ingin membahas itu dengan salah satu pengamat atau praktisi demokrasi Kalimantan Timur, yaitu Pak Frans Mika. Apa kabar Pak Frans? Baik, terima kasih sudah hadir di studio PKTV. Semoga kita bisa berdiskusi yang nantinya bisa menjadi inspirasi maupun menjadi motivasi tentunya bagi pemirsa PKTV dimanapun berada. Nah, Pak Frans, kelihatannya bahwa partai-partai kemarin sibuk mencari kader-kadernya untuk masuk di partainya dan untuk didaftarkan menjadi caleg-calegnya. Tentunya Pak Frans mengikuti hal itu di lapangan, dan kita ingin diskusi terkait bagaimana kira-kira pandangan Pak Frans dengan para caleg-caleg yang sedang didaftarkan oleh partainya, dan melihat partai ini kan sekarang sudah ditetapkan ada 18, meskipun di Bontang sendiri ada satu yang ternyata mengundurkan diri karena proses internal mereka. Nah, saya ingin tahu Pak Fran, kira-kira pandangan Pak Fran perkembangan politik khususnya di Bontang seperti apa, dan apa yang menjadi benak Pak Fran melihat partai yang sudah mendaftarkan caleg-calegnya. Silakan Pak Fran. Baik, terima kasih Mas Teguh. Jadi pertarungan pada wilayah legislatif kali ini itu akan menjadi menarik karena rivalitas untuk mendapatkan target bagaimana setiap partai politik ini bisa memperoleh setidak-tidaknya 20% kursi DPRD kita untuk kemudian memuluskan langkah pencalonan pada pilkada. Jadi ini target utama daripada partai-partai yang kita anggap partai yang cukup dominan untuk memenangkan pertarungan pada wilayah legislatif ini. Targetnya adalah bagaimana kemudian mereka mendapatkan cukup satu perahu dalam pengusungan calon kepala daerah pada kontestasi pemilu legislatif yang tidak jauh dari pemilihan legislatif sendiri. Jadi saya kira seperti PKB, Golkar, dan PDI itu akan memiliki target-target tertentu untuk tujuan pencalonan pilkada nanti. Nah, jadi memang kalau kita klasifikasikan itu ada tiga kategori besar, yaitu pertama di level 1 itu ada PKB, ada Golkar, ada PDI, ada Gerindra, dan ada PKS. Nah, separuh lebih jumlah kursi ini akan ada pada 5 partai ini. Separuh lebih dari jumlah komposisi kursi DPRD Kota Bontang akan diisi oleh, saya menghitung antara 16 sampai 17 kursi itu akan harus terbagi di 5 partai ini. Kemudian, coba disebut ulang, Partai Golkar, PKB, kemudian ada PDIP, kemudian ada PKS, dan ada Gerindra. Di level tengah itu ada PAN, ada Nasdem, dan kemudian di level yang paling bawah itu ada Demokrat, ada
ada Gelora, kemudian ada Hanura dan seterusnya. Jadi pertarungannya lebih kepada target bagaimana untuk yang level atas bagaimana kemudian mereka mendapatkan cukup 20% suara. Dan selebihnya adalah bagaimana mereka mendapatkan kecukupan cukup mendapatkan satu fraksi di DPRD Kota Bontang. Jadi mereka yang ada yang target mendapatkan satu fraksi dan kemudian ada yang berusaha mendapatkan setidak-tidaknya mereka mendapatkan 1 atau 2 kursi di DPRD Kota Bontang. Pak Frans kelihatannya kan membagi 3 kelompok ya, 3 kelompok besar. Partai anggap aja besar, sedang dan kecil ya. Pertimbangan Pak Frans pribadi melihat partai yang atas tadi dari 5 itu, apa pertimbangannya bisa menyebutkan bahwa mereka kansnya tinggi karena ada hubungannya dengan pilkada nanti? Ya. Bagaimanapun kita tidak bisa kesampingkan bahwa pertarungan di pilkada nanti itu akan diisi oleh mereka-mereka yang bertarung pada pilkada sebelumnya. Ya. Kita sebut saja misalnya Pak Basir sekarang yang sebagai ketua PKB sekaligus wali kota tentu sangat menginginkan agar PKB ini meskipun tanpa koalisi mampu mengusung kembali Pak Wali sebagai Pak Basir sebagai calon kepala daerah atau calon wali kota untuk pilkada berikutnya. Demikian halnya dengan misalnya Golkar yang sudah dari awal-awal menggadang-gadang Ibu Neni Murneni sebagai bakal calon wali kota nanti juga punya target yang sama. Saya kira juga dengan kalau misalnya kemudian terjadi 3 pasang calon kepala daerah, maka PDIP tentu punya target. Bagaimana caranya agar mereka mampu mengusung sendiri pasangan calon nanti pada kontestasi pilkada. Inilah yang kemudian saya perkirakan akan bertarung sengit. 3 partai ini akan bertarung sengit. Dan kemudian ada level second line seperti misalnya Gerindra. Tentu Gerindra juga menginginkan ada kadernya masuk pada wilayah-wilayah tadi kadernya untuk masuk di pertarungan pilkada nanti. Begitu juga PKS. Sehingga saya menganggap dan toh mereka juga kursi DPRD kita sekarang ini diisi oleh orang-orang itu kan. Mayoritas ya. Ya, ada Golkar sebagai ketua DPRD sekarang, kemudian ada PKB dan ada Gerindra di situ sehingga tentu saja ini punya nilai gengsi untuk dipertahankan. Nah, karena itulah saya menghitung dengan baik, mengamati bahwa Golkar, PKB, Gerindra, PKS, PDI itu akan bertarung sengit bagaimana kemudian mereka mempertahankan setidak-tidaknya menaikkan perolehan kursi mereka di pemilu legislatif nanti. Pak Frans, kalau dihubungkan dengan nasional, tentunya di Pilpres juga sangat berpengaruh nggak terhadap nama besar mereka? Enggak, jadi begini. Pertarungan pada wilayah legislatif itu adalah lebih kepada pertarungan perorangan. Ya, jadi persaingannya pada wilayah perorangan. Kalau Pilpres, Pilgub dan pemilihan wali kota atau bupati itu adalah pertarungan kelompok, sehingga efek ekor jas daripada tokoh-tokoh nasional semacam yang sering ditampilkan sekarang ini tidak berpengaruh secara berkorelasi langsung atau berpengaruh signifikan pada performance caleg-caleg itu sendiri. Ini lebih kepada bagaimana partai-partai di Bontang merekrut kader-kader potensial mereka, baik yang sedang duduk di DPRD Kota Bontang atau memasukkan nama-nama baru yang mereka anggap mampu bertarung pada wilayah perseorangan tadi ini. Karena ada beberapa pengamat juga mengatakan kalau PDI contohnya Pilpres mereka punya kandidatnya, terus ada partai besar lagi katakanlah Gerindra gitu ya, maka apakah nama-nama besar itu tidak serta-merta mempunyai dampak terhadap perolehan di daerah contohnya? Ya, kalau untuk ke legislatif, apalagi untuk sampai ke level DPRD kota seperti Bontang ini, maka pengaruh ketokohan Pak Prabowo misalnya, atau Pak Ganjar misalnya, atau Pak Anies Baswedan itu tidak berkorelasi langsung dengan capaian-capaian atau variabel kinerja daripada caleg-caleg ini. Itu akan sangat ditentukan adalah kemampuan mereka dalam mengaktualisasikan strategi politik. Saya kira itu. Jadi kembali ke individu caleg masing-masing. Sangat berpengaruh itu ya, lumayan ya. Nah, Pak
tadi dikatakan bahwa banyak kader-kader atau orang-orang sudah duduk di saat ini ya, sebagai katakanlah incumbent sekarang ya. Prosentase atau mungkin pengamatan Pak Frans, apakah mereka akan banyak tetap bertahan atau mereka bisa saja berubah prosentasenya, katakanlah berapa persen gitu? Baik, jadi kalau kita petakan atau kalau kita melakukan mapping terhadap kemungkinan atau peta kemungkinan tingkat keterpilihan para legislator yang ada sekarang ini, maka saya bisa menyebut bahwa separuh dari mereka yang ada sekarang ini sangat berpotensi untuk terpilih kembali dalam kontestasi ini, sehingga kalau kita menghitung ada 25 kursi legislator kita di Bontang, maka setengah itu aja yang mungkin akan menjadi ajang perebutan untuk kader, untuk caleg-caleg baru. Setengahnya ini akan diisi oleh komposisi nama-nama yang sudah tidak asing lagi di telinga publik Bontang atau di pandangan publik Bontang. Saya kira itu anunya. Agar lebih fair, kira-kira apa yang menyebabkan mereka diprediksi masih bisa bertahan, apalagi separuh tadi ya, mungkin bisa menjadi pandangan dari Pak Fran maupun mungkin pemirsa PKTV. Yang pertama adalah mereka paling tidak punya tingkat popularitas. Ya, jadi salah satu variabel untuk mengukur tingkat keterpilihan itu adalah seseorang itu harus memiliki tingkat popularitas. Popularitas, mereka punya itu. Kemudian mereka tahu peta jalan menuju kursi itu. Setidaknya mereka sudah pernah melakukan, mereka sudah pernah melalui liku-liku, suka duka, pahit getirnya untuk merebut kursi itu, sehingga mereka mampu menghitung dengan baik bagaimana mengulang sukses itu untuk duduk di situ kembali, duduk di kursi itu kembali. Jadi berarti pengalaman yang sudah mereka lakukan jam terbang panjang ya, jam terbang itu panjang ya. Nah sekarang bagi partai baru atau pendatang baru nih, kira-kira ada nggak Pak Frans punya pandangan bahwa mereka harus ngapain nih untuk bisa ngalahkan atau bisa paling tidak strategi mereka harus sama minimal? Itu yang saya sebut potensi. Jadi mereka harus mengenali potensi, baik potensi persaingan di internal mereka. Contoh, jika seseorang memahami betul bahwa di kelompok caleg mereka ini ada seorang incumbent, maka mereka suka memetakan itu, membuat pemetaan bahwa mengkalkulasi bahwa bagaimana mereka bisa mengalahkan atau paling tidak melampaui perolehan incumbent itu. Yang saya bilang tadi, incumbent ini punya jam terbang, punya pengalaman untuk sampai ke perolehan kursi yang membuat mereka terpilih. Nah itu yang harus dikalkulasi baik-baik oleh mereka-mereka yang meskipun punya nama yang cukup dikenal, tetapi itu saja tidak cukup. Beberapa variabel indikator yang mesti dipunyai oleh mereka-mereka yang konon bisa bertarung atau dipersiapkan untuk bertarung di sana. Jadi mereka harus punya dan mereka harus menyiapkan strategi-strategi khusus untuk sampai ke sana. Saya kira itu yang menjadi tugas Bapilu tiap-tiap partai, bagaimana kemudian memberikan materi-materi yang mendukung kinerja politik, kinerja ini dari partai, dari para caleg-caleg yang mereka rekrut masuk ke sana. Ya. Pengalaman yang lalu-lalu atau yang paling tidak paling dekat kemarin, bahwa banyak atau ada juga para incumbent yang akhirnya tidak duduk di kursinya ya. Katakanlah ada beberapa partai, mungkin teman-teman kita yang pernah duduk. Nah, itu kira-kira apa? Itu soal kepiawaian. Jadi begini, soal kepiawaian pimpinan partai maupun Bapilu dalam menempatkan seorang calon yang saling menopang satu sama lain. Itu. Jadi Bapilu bekerja, Bapilu bagaimana mereka membuat strategi menyusun komposisi caleg yang punya potensi keterpilihan untuk mendulang suara. Ya, siapapun dari mereka. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kemudian mereka membuat satu rencana kerja, strategi
di dalam mengkonversi suara di setiap TPS itu dengan basis perhitungan DPT yang ada. Jadi serta komposisi ketersediaan kursi ada di setiap dapil mereka masing-masing. Ini memang menjadi tugas berat bagi partai, khususnya Bapilu, untuk kemudian bagaimana mereka memandu, mengarahkan kerja-kerja politik caleg-caleg ini agar bisa mencapai target-target yang diinginkan atau yang disepakati begitu di dalam rencana kerja mereka menuju ke kontestasi 14 Februari nanti. Ya. Jadi kelihatannya mungkin yang dulu itu ada, maksudnya partai yang dalam dapilnya itu hanya seseorang saja yang mendulang suara banyak, tapi tidak didukung oleh suara-suara yang lain gitu ya, caleg-calegnya. Maka harapan Pak Frans tadi, apabila masing-masing partai bisa memetakan kira-kira potensi caleg-caleg yang bisa mendulang suara, maka terkumpulnya ini akan bisa berdampak pada perolehan suara yang maksimal. Saya kira seperti itu. Nah, Pak, saat ini kita bicara bahwa banyak partai-partai baru yang tentunya kalau menurut pengamatan Pak Frans, nama-nama yang didorong maju itu apakah kira-kira berpotensi untuk bisa jadi, karena mungkin kita tidak bisa tahu nama satu persatu, tapi secara global ada tokoh-tokoh masyarakat yang mulai masuk ke partai-partai. Nah, kira-kira ini mungkinkah mereka akan unggul untuk bertarung dengan partai-partai yang besar, tentunya dengan nama-nama orang-orangnya yang juga besar? Jadi memang menjadi penting, menjadi yang utama, dan saya perhatikan itu menjadi hal lumrah atau hal umum yang menjadi kebiasaan partai-partai dalam merekrut kader atau caleg mereka untuk dimasukkan dalam komposisi caleg. Karena memang tidak bisa dipungkiri potensi ketokohan itu menjadi salah satu variabel. Kemudian kemapanan secara ekonomi, kemudian jaringan, ini penting ya. Jaringan seberapa besar potensi yang dimiliki setiap, tetapi itu saja tidak cukup. Ya. Ini harus mampu dikonversi ke dalam perolehan suara. Jadi strategi ini yang diperlukan, satu metodologi atau perumusan bagaimana kemudian mengkonversi semua potensi diri yang dimiliki para caleg itu kemudian diaktualisasikan dalam bentuk perolehan suara di setiap TPS. Makin banyak makin merata perolehan suara di setiap TPS, maka besar kemungkinan orang yang merata mendapatkan suara di TPS itu besar kemungkinan mereka akan terpilih. Saya kasih contoh. Kalau seorang tokoh hanya di dapil tersebut terdapat misalnya 200 TPS. 200 TPS. Ya. Kemudian yang bersangkutan ini menonjol suaranya hanya di sekitar 30 TPS, tetapi di 170 TPS lainnya kosong, maka besar kemungkinan yang bersangkutan tidak akan terpilih. Jadi yang harus dilakukan adalah disimulasikan adalah keterisian suara. Ya, di masing-masing TPS. 3/4 TPS. Keterisian di sekurang-kurangnya 3/4 jumlah TPS. Keterisian suara itu menjadi penting karena suara itu pada akhirnya nanti perolehan suara itu pada akhirnya diakumulasikan. Ya. Kalau misalnya 200 suara, rata-rata satu kursi DPRD Bontang itu misalnya setidak-tidaknya kita 2.000 karena pengalaman pemilu rata-rata 2.000. Maka kalau ada 200 TPS maka keterisian di setiap TPS sekurang-kurangnya 10 kali 200 kan 2.000. Jadi kalau setiap ada caleg yang mampu mengisi suaranya 10 di setiap TPS, maka sangat besar kemungkinannya dia akan terpilih. Saya kira itu cara pemetaan yang paling sederhana yang bisa dilakukan oleh Bapilu pada kader-kadernya, bahwa usahakan agar setiap TPS itu memiliki keterisian suara. Jangan berfokus pada 1, 2 sampai di bawah 10 TPS. Meskipun isinya 50-50. Kalau 50 hanya 10 TPS, berarti kan cuma dapat 500. Bandingkan mereka yang dapat 10 tapi terisi semua. Maka itulah
2000 dia. Nah ini yang harus benar-benar disimulasikan, ditata oleh Bapilus, ya Bapilus setiap partai. Ya, ini sebenarnya sebuah kunci pemirsa PKTV, tapi juga ada yang beliau sampaikan tuh bagus sekali bahwa terkait ketokohan, potensi diri dan network, saya kira tadi itu penting untuk para caleg yang mau maju, dan mereka harus memastikan bahwa beliau atau dia yang maju itu juga punya ekonomi yang lumayan karena tidak lepas dari itu bahwa perjalanan demokrasi juga tidak lepas dari sebuah biaya yang cukup tinggi. Nah, pemirsa PKTV, saya akan lanjutkan dialog ini, tentunya semakin menarik, tapi saya akan coba pesan-pesan yang satu ini tetap di PKTV Talk. Baik pemirsa, kita lanjutkan dialog kita di PKTV Talk. Kita mengangkat tema yaitu potensi perolehan suara ya atau peta perolehan suara untuk DPRD Kota Bontang. Nah, saya menghadirkan salah satu praktisi demokrasi Kalimantan Timur, Pak Frans Mika, yang mungkin Anda sebagian sudah kenal bagaimana beliau selalu mengamati pergerakan demokrasi, termasuk peta politik di Kota Bontang dan ke Kalimantan Timur. Nah, pemirsa, saya tadi sudah banyak berdiskusi dengan beliau, khususnya pada kira-kira perolehan dari masing-masing partai itu polanya seperti apa, dan beliau sudah katakan beliau mencoba memetakan pada 3 perolehan ya, atau ada partai besar, partai sedang, dan partai bawah ya. Artinya yang memang punya potensi kira-kira ya, menurut beliau punya potensi berpeluang besar menaruh para kader-kadernya di kursi dewan nanti. Nah, sekarang tadi sudah sempat tersampaikan sekitar 17 kursi bisa jadi akan diperebutkan oleh partai-partai besar yang tadi sedang disebutkan beliau. Nah, artinya ada 8 kursi yang kira-kira harus diperebutkan. Nah, ini diperebutkan oleh partai baru atau pendatang baru. Ini seperti apa nih Pak Frans? Saya kira kalau partai baru, jadi pertarungan pada wilayah partai politik itu masih pada partai-partai yang eksis sekarang di parlemen. Jadi kemudian saya bilang tadi, pertarungan itu pada wilayah individu sebenarnya. Ya, pertarungan legislatif ini adalah pertarungan individu antar caleg. Nah, bahwa yang 17 tadi ini, bahwa 17 ini habis terbagi di atas ini adalah menggambarkan tentang keinginan partai untuk keluar sebagai pemenang. Nah, ini masih akan diisi oleh partai-partai yang dominan di parlemen atau di DPRD Kota Bontang sekarang. Misalnya Golkar, PKB, dan seterusnya, PKS, PDIP. Nah, lalu di partai tengah itu ada, di bagian tengah itu ada Nasdem, ada PAN. Nah, lalu di line ketiga itu ada PKB, ada Demokrat, ada Hanura, ada Gelora, dan seterusnya. Jadi sebenarnya persentase keterpilihan dari 400 calon legislatif yang telah mendaftar ini tuh kecil sekali sebenarnya. Tapi bagaimana mereka lolos dari lubang jarum itu yang penting. Karena kalau misalnya begini, dari 400 ini hanya memperebutkan 8 kursi, itu persentasenya hanya sekian persen saja, di bawah 10%. Sehingga mereka memang harus memasang strategi khusus, cara-cara khusus, cara-cara yang lebih efektif, lebih menjangkau kantong-kantong suara yang berbasis TPS tadi itu secara lebih terukur, secara lebih real gitu. Jadi nggak bisa mengambang begitu saja anunya. Mereka harus membuat bagaimana lolos mendapatkan 8 kursi tadi itu, 8 sampai 10 kursi lah misalnya. Mereka harus bertarung habis-habisan di situ. Ya, Pak Frans, bagaimana persoalan gini? Ada beberapa partai yang ternyata nggak gampang juga nyari caleg-caleg ini. Fenomena ini mungkin sama dengan yang lalu-lalu ya. Bagaimana mereka mencari kader-kader yang baik atau yang potensi tadi untuk itu. Kira-kira menurut pandangan Pak Frans, apakah memang demikian? Jadi saya lihat ada kecenderungan begini. Ada 2 variabel atau standar
caleg atau sesuatu yang meskipun tidak tertulis, tetapi itu menjadi semacam pertimbangan utama partai politik pada level lokal seperti Bontang ini dalam pencarian kader untuk ditempatkan. Yang pertama adalah kemapanan dan katakanlah isi kantong ya calon yang bersangkutan. Yang kedua, popularitas atau ketokohan. Jadi ada dua variabel inilah yang tidak lepas daripada cara-cara yang digunakan. Nah, sehingga ketika mereka berebut di lahan ini, itulah sebabnya muncul tadi apa yang Pak Mas Teguh bilang, sulit cari kader. Sehingga kadang-kadang pemenuhan calon legislatif itu lebih dipaksakan untuk ketika mereka telah mendapatkan 1-2 caleg yang sebagaimana kriteria yang disebutkan, maka di bawah-bawahnya ini kadang-kadang ya diisi seadanya saja untuk memenuhi kuota ya itu tadi. Jadi nah kemudian ada kecenderungan juga bahwa mereka yang masuk kategori tadi punya kemapanan kemudian ketokohan itu masuk kepada partai-partai yang dalam tanda kutip dianggap partai besar. Misalnya mereka muaranya ke partai ke kuning, merah atau hijau, itu masuknya ke sana. Sementara partai-partai yang mereka ini kesulitan mendapatkan itu. Kader-kader yang masuk 2 kategori tadi itu kesulitan mereka mendapatkan itu, sehingga memang orang kan berpikir secara sederhana bahwa kemungkinan besar partai, tapi jangan lupa bahwa itu saja tidak cukup. Memiliki kemampuan finansial dan ketokohan tidak menjadi jaminan. Karena harus diuraikan lagi kepada bagaimana mereka bekerja, bagaimana mereka mendapatkan perolehan suara di lebih banyak TPS. Makin banyak TPS, makin keterisian TPS itu, maka makin besar kemungkinan yang bersangkutan dapat terpilih, meskipun 2 hal ini mereka tidak penuhi. Meskipun secara finansial tidak begitu sekuat kemudian mereka juga tidak menjadi tokoh sentral atau tokoh utama. Tetapi kalau mereka mampu mengatur strategi, mampu merata tadi maka ada kemungkinan justru mereka yang tidak dihitung tadi itu justru mereka bisa duduk bisa membuat gebrakan Pak Frans, kita di Bontang ini kan ada 3 dapil ya, utara, barat, selatan gitu ya. Menurut Pak Frans, dengan potensi mendulang suara ini, kira-kira daerah mana yang sangat sulit dianu mereka ya, menurut Pak Frans, didapatkan oleh mereka? Makin sedikit kuota kursi di sebuah dapil, maka pertarungannya makin tinggi, persaingannya makin tinggi. Tensi persaingan dan perebutan makin tinggi. Saya ambil contoh Bontang Barat. Bontang Barat itu hanya menyediakan 4 jatah kursi DPRD, maka persaingannya sangat ketat di situ. Kemudian ada Bontang Selatan. Nah, yang agak longgar itu Bontang Utara. Ya, sehingga kalau di Bontang Barat agak sulit kita menyebut ada 1 partai yang merebut 2 kursi di situ. Dapat 1 saja syukur-syukur itu. Nah, jadi itu yang membuat kita kalau mengkalkulasi bahwa Barat itu adalah daerah perang, Barat itu adalah daerah adu gengsi setiap partai, sehingga siapa yang bisa dapat di Barat, di dapil Barat, maka mereka pemenang sejati. Iya, karena memang sudah kursinya 4 itu ya, tokohnya luar biasa. Sementara jumlah partainya sama. Di Barat sama, di Utara sama, di Selatan sama. Jadi siapa yang bisa dapat 4 kursi di Barat ini masing-masing 1 kursi itu pemenang sejati. Iya, mereka lolos dari lubang jarum itu. Iya. Oke, Pak Frans, kita sekarang bicara potensi money politik, karena tadi mungkin disebutkan salah satu isi tas adalah menjadi salah satu faktor gitu ya. Kira-kira kalau lihat perjalanan demokrasi di Kalimantan Timur nih, khususnya di Bontang ini, apakah hal itu dikatakan bisa menjadi utama atau gimana? Memang ada semacam family yang mengatakan bahwa kalau tidak ada uang, tidak usah maju. Jadi memang begini, demokrasi pemilu legislatif kita dengan model demokrasi yang seperti ini sangat liberal, sangat terbuka semacam ini, itu menjadi sebuah keniscayaan
bahwa pertarungan pada wilayah money politik dengan pola-pola money politik itu merupakan keniscayaan akan terjadi dengan berbagai pola. Saya pintar-pintarnya Bawaslu ngawasi ini itu masih akan terjadi masih akan terjadi ya dengan jadi memang tidak bisa dipungkiri bahwa itu sudah menjadi semacam budaya culture dalam setiap pemilu kita, khususnya legislatif, bahwa pertarungan pada wilayah pertarungan yang pendekatannya money politik itu menjadi satu ciri, menjadi satu warna tersendiri. Tetapi ini tidak menjadi satu instrumen satu-satunya. Tetap saja bahwa banyak uang tidak menjamin seseorang itu terpilih. Jadi misalnya saya kasih contoh, ada caleg yang bilang ke saya, Pak, saya punya duit 1 miliar nih. Tetapi tidak berarti dia bisa mengalahkan orang yang punya duit 100 juta kalau cara bekerjanya berbeda. Jadi lagi-lagi ini soal kemampuan finansial dan bagaimana Anda bekerja, bagaimana Anda menyiapkan diri, bagaimana menyiapkan strategi, bagaimana caranya agar keterisian suara di setiap TPS itu mampu dikapitalisasi, mampu ini. Untuk apa punya 1M? Tahu-tahu nanti siapa tahu ada yang setelah pemilu habis duit 1M suaranya nggak sesuai dengan uangnya. Dan itu sudah ada pengalaman. Bukan. Sekarang kita bicara pemilih. Apakah semua atau mungkin rata-rata pemilih punya budaya itu, atau memang kenapa ini? Apakah benar demikian ya, pemilih ini mau menerima uang tapi dengan komitmen atau janji khusus gitu? Jadi begini, memang ini sudah menjadi satu proses bargaining yang secara natural terjadi di masyarakat kita. Saya nggak tahu dari asalnya dari mana pendidikan politik yang seperti ini kemudian terimplementasi pada pikiran rakyat atau pikiran masyarakat bahwa kalau ada uangnya kita pilih, kalau nggak ada uangnya nggak kita pilih. Nah ini memang semacam sentilan-sentilan, tetapi tidak bisa diabaikan juga bahwa itu real, itu fakta. Hanya saja memang saya kira juga tidak semua berjalan, tidak semua, hanya ada sekian persen mungkin orang tetap menggunakan logika akal sehat dalam menentukan pilihan. Hanya memang ini sudah menjadi momok, sehingga jangankan rakyat, orang yang mau jadi caleg juga tentu akan tidak mau jadi caleg kalau dia ukur-ukur isi kantongnya kurang. Jadi memang berangkat dari sini saja sebenarnya sudah merupakan sesuatu yang telah tertanam sebagai budaya kita dalam berpolitik. Budaya segala sesuatu urusan kaitannya dengan uang. Memang politik itu perlu uang, tetapi tanpa tanpa uang pun politik ini mati. Pak Frans, itu kan ini sudah mulai kita berapa tahun ya sudah mengalami demokrasi seperti itu. Kira-kira menurut pandangan Pak Frans, apakah tahun 2024 ini pola yang sama akan mirip-mirip, akan bertahan seperti itu budaya ini? Saya kira malah lebih parah ini. Karena saya memotret atau saya melihat indikator awal atau pola awal yang dikembangkan dalam perekrutan caleg ini, basicnya selalu itu. Jadi dari awal udah kelihatan ya. Cara merekrut caleg itu harus orang kaya, harus punya. Variabelnya itu adalah punya uang banyak. Iya, kaya tidak kaya, terkenal tidak terkenal. Ada orang ada tokoh misalnya yang populer, tetapi tidak dilirik oleh partai ketika kemampuan finansialnya tidak dianggap tidak cukup, sehingga ada teman saya itu dia harus tersingkir dari pertarungan itu hanya gara-gara dia dianggap tidak punya uang, padahal mampu dalam dari prestasi sosial, popularitas, bagaimana dia kepribadian dia mewakili sebuah komunitas tertentu, tapi dia harus tersingkir, tidak masuk dalam line up karena penilaian itu tadi. Ya dinilai tidak, ketika disuruh store rekening misalnya, menunjukkan rekening koran, dia nggak mampu tunjukkan rekening koran itu, maka secara perlahan dia diamputasi dari itu. Kira-kira apakah ke depan
akan berubah, maksudnya terkurangi atau gimana? Atau faktor apa kira-kira yang bisa mengurangi hal itu? Selama sistem multipartai ini kita, selama sistem politik kita masih seperti ini, maka agak sulit menghentikan pola-pola politik semacam ini, pola-pola politik yang pendekatannya uang, money politik tadi. Jadi kecuali sistem ini dirubah. Satu contoh misalnya, kalau dilakukan fusi partai, partai-partai digabungkan menjadi hanya beberapa partai politik, kemudian sistem pemilu kita juga tidak menggunakan pola yang seperti ini tadi, terlalu bebas begitu, kemudian tidak sistem keterwakilan misalnya. Jadi masih sangat ruang-ruang seperti ini masih sangat terbuka. Inilah yang membuat produk DPR kita pun kualitasnya rendah. Ya toh? Semua orang yang duduk di DPR merasa dia harus habis-habisan untuk mendapatkan kursi itu, sehingga pada saat dia ada di DPR, fungsi-fungsi dia sebagaimana yang ada dalam undang-undang itu tidak terlaksana. Nyaris tidak kita lihat sebagaimana yang kita harapkan, karena tadi berangkatnya udah salah. Sesuatu yang lahir dari cara yang salah, ujungnya pun akan salah. Ya, inilah yang akhirnya muncul namanya serangan fajar, yang namanya orang yang nyalek harus punya uang. Nah, ini yang mungkin cara merubahnya ya harus sistemnya juga dirubah. Terus partainya juga punya etikat yang sama untuk bisa mengidealkan lah ya, bagaimana pemilih itu benar-benar langsung, umum, bebas, dan rahasia, dan tanpa money politik. Mungkin seperti itu sedikit yang bisa saya tangkap. Nah, sekarang kita kembali lagi ke bahwa para caleg-caleg itu tentunya kan butuh menang ya, dengan persoalan yang tadi disampaikan oleh Pak Frans. Ada nggak kiat atau mungkin tips trik lah yang memang bisa mereka dapatkan atau mereka bisa lakukan untuk bertarung di tahun 2024 ini? Sebenarnya ada semacam metode atau sistem yang bisa mereka jadikan semacam peta jalan untuk tiba pada apa yang mereka harapkan. Saya sudah bilang tadi bahwa seseorang yang maju dari caleg ini tentu punya potensi dalam diri mereka masing-masing. Itu tadi saya bilang punya potensi, ada jaringan, ada keluarga, kemudian ada garis, ada irisan keluarga, ada irisan pertemanan, irisan bisnis, dan seterusnya. Kemudian hanya saja bagaimana kemudian mengkanalisasi itu potensi-potensi itu, mengkonversinya menjadi suara, itu memerlukan trik-trik khusus, memerlukan metode-metode yang harus secara disiplin terukur diaplikasikan. Saya bilang tadi, salah satu pola untuk terpilih dalam DPR itu adalah bagaimana keterisian suara di tiap TPS. Ambil misal Mas Teguh maju jadi caleg, maka yang perlu diperhatikan adalah kalau Mas Teguh punya basis, tentu basis itu hanya berada di misalnya di 4 atau 5 TPS. Sekian TPS. Ya, itu yang disebut basis. Basis di dapil basis. Nah, misalnya yang saya sebut basis itu adalah tempat tinggal, lingkungan di mana kita berada. Kemudian kalau misalnya di situ ada komunitas kita, komunitas itu sedapil dengan kita, keluarga misalnya. Nah, itu berada satu zona pemilihan dengan kita. Nah, yang untuk menambahkan bilangan ini tadi, bilangan basis tadi ini, perlu dibuat jangkauan yang lebih luas, metode untuk menjangkau raihan suara yang lebih luas dengan keterisian TPS. Kalau misalnya sentralnya di tengah ini sudah dapat 500, sementara untuk kita bisa duduk di DPR kita butuh 2.000 suara, maka 1.500 lainnya ini harus kita dapatkan, peroleh dari keterisian di setiap TPS. Ya, sebarannya mesti merata. Tidak boleh ada TPS yang kosong, harus terisi semua. Caranya bagaimana? Ini diperlukan jaringan. Nah, jadi jaringan harus dibentuk. Jadi tim ini harus tim kerjanya harus dibuat sedemikian lebar
seperti jaring laba-laba. Jadi apapun yang masuk di dalam jaring laba-laba itu pasti dapat, pasti ketangkap. Sehingga ini yang diperlukan, metodologi kerja begini, bagaimana bekerja pada wilayah basis dan bagaimana bekerja pada wilayah yang bukan basis. Keterisian TPS menjadi penting karena saat perhitungan nanti, maka akumulasi TPS itulah yang kemudian itu ada kelihatan nanti. Oh, si A, si B, si C ini kosong di TPS ini. Berarti di TPS itu tidak ada yang kerja buat dia. Di TPS itu dia nggak pernah hitung TPS itu, dia nggak pernah sampai ke TPS itu. Nah, diperlukan ada yang bekerja pada wilayah TPS itu. Ini yang metode ini. Cuma saya nggak bisa bicara di sini karena itu harus ada kelas khusus untuk membicarakan itu. Kalau mau boleh saya ada kelasnya. Ini saya tambahkan juga pemirsa, kalau ada yang ingin kelas khusus silakan langsung ke Pak Frans. Beliau punya petanya, ini tinggal petanya mau melakukan nggak? Tentunya semuanya ada ininya ya, komitmennya lah seperti itu. Nah, Pak Frans, khususnya tadi kan kita sudah bicara peta perolehan suara, termasuk perolehan partai gitu ya, dan bagaimana sedikit tentang cara-cara mungkin bagaimana mendapatkan kursi yang maksimal, termasuk juga beliau sudah menggambarkan bahwa salah satu cara adalah rata-rata penyebarannya lebih dari 50% lah, anggap saja seperti itu. Keterisian dari suara-suara itu langkah yang sangat bagus. Tinggal bagaimana tekniknya nanti langsung saja kalau mau ada yang inginnya. Nah, tapi sekarang pertanyaannya bagaimana masyarakatnya sekarang melihat pandangan Pak Frans tadi. Kira-kira masyarakat itu harus milih yang seperti apa? Apakah mungkin polanya sama dengan yang mungkin lalu-lalu, bahwa mereka akan milih orang yang sama, atau mungkin milih yang ada uangnya, atau kira-kira seperti apa? Mungkin ada pandangan Pak Frans. Saya bilang tadi pola politik kita hari ini atau budaya politik kita hari ini itu memang sudah sangat dikotori oleh paham bahwa ada uang, ada suara. Dan yang kedua bahwa memang kalau kita refleksikan ke dalam kinerja individu teman-teman dewan ini, saya nggak tahu seberapa besar mereka punya atensi pada basis-basis suara yang mereka wakili saat pemilu yang lalu. Apakah mereka kembali apakah mereka cukup memuaskan konstituen yang mereka atau tidak? Tetapi lagi-lagi begini, publik karena sudah sedemikian dicekoki dengan unsur take and give pragmatis tadi seperti itu, sehingga kadang-kadang meskipun mereka awalnya ini agak kecewa dengan mereka, tetapi kemudian orang Indonesia paling mudah lupa pada sesuatu yang salah, sehingga mereka kembali lagi. Tetapi mudah-mudahan publik mendapatkan pendidikan politik bahwa jika hari ini mereka melihat, jika di pemilu nanti mereka melihat orang yang sebelumnya mereka pilih kemudian sama sekali tidak berbuat sesuatu yang membuat, jadi ngapain harus dipilih kembali? Jadi memang pendidikan politik kita harus mengarah ke sana, bahwa untuk menguji seseorang, beri dia jabatan. Untuk menguji setiap ucapan seseorang, beri dia jabatan. Kepercayaan. Ya, beri dia jabatan. Nah, pada saat Anda mengamanahkan tugas itu, kemudian mereka tidak laksanakan, sekarang berpulang ke kita. Apa kita masih mau pilih orang seperti ini? Nah, jadi ada istilah, keledai yang bodoh saja tidak pernah mau jatuh di lubang yang sama. Nah, pilihlah wakilmu yang dapat dipercaya. Itu istilah pilihlah wakilmu yang dapat dipercaya. Meskipun saya sendiri tidak percaya pada wakil yang saya pilih, kadang-kadang saya nggak percaya. Karena apa? Saat mereka masuk, maka produk kolektif. Di DPR itu produk kolektif. Kalau kita hanya menempatkan satu orang yang baik di sana, tapi kemudian teman-temannya yang lain itu tidak baik, maka ikut tidak baik juga yang satu ini. Jadi memang DPR harus dihasilkan secara mayoritas dari
produk politik yang baik. Sehingga DPR kita pun akan menghasilkan produk politik yang baik untuk kemaslahatan masyarakat, untuk kebaikan warga, saya kira. Dan termasuk untuk membangun kota ini. Ya, itu memang. Jadi lagi-lagi sudah tadi itu budaya kita sekarang, budaya transaksional agak sulit. Itu karena sekarang pun partai-partai pendidikan politik yang diaplikasikan partai-partai sekarang adalah pendekatannya adalah transaksional, sangat transaksional. Meskipun Bawaslu sudah sedemikian gencar bekerja, tapi saya yakin bahwa pemilu kita ini masih akan sangat erat kaitannya dengan transaksional. Ya, pemirsa PKTV, apapun yang disampaikan itu memang sebuah pengalaman dan sebuah analisa ya. Artinya bisa saja itu benar, bisa saja itu salah. Tapi itu adalah salah satu kondisi yang memang harus kita hadapi dan harus kita antisipasi bagaimana akhirnya demokrasi ini menjadi demokrasi yang baik. Nah, ini termasuk pertanyaan terakhir ini karena waktu sudah mulai hampir menutup acara kita. Maka apa yang Pak Frans bisa sampaikan terkait para calon-calon yang baru yang sekarang sudah daftar, kira-kira apa yang mereka harus lakukan menurut Pak Frans agar mereka bisa mendapatkan suara yang maksimal? Jadi tidak ada sesuatu yang tidak mungkin kalau kita mau, apalagi dalam kontestasi politik itu. Ya. Seberapa besar niat, keinginan dan semangat Anda untuk menjadi seorang legislator, maka itu yang akan sangat menentukan capaiannya akan Anda dapat. Mengenai langkah-langkah yang apa yang harus Anda siapkan, bagaimana Anda merumuskan sebuah strategi, itu akan dengan sendirinya tersaji bila ini gini. Seorang anggota legislatif yang benar-benar ingin jadi anggota, maka dia setidaknya butuh alat bantu. Alat bantu itu adalah bisa berupa metode, bisa merupakan pendampingan, dan lain-lain. Tidak bisa kalau semata-mata seseorang hanya punya uang tetapi dia tidak punya alat bantu. Alat bantu itu adalah bisa berupa konsultan, bisa juga merupakan satu alat suatu metode rumusan yang dia secara disiplin mengikuti arahan itu. Tanpa itu maka ibarat orang yang masuk ke lautan luas tanpa tahu arah angin, tanpa tahu kemana ini akan sehingga dia ujung-ujungnya hanya euforia saja, rame-rame saja. Nah, sayang sekali ketika punya potensi, punya semangat, tapi kemudian ujungnya tidak endingnya tidak baik. Jadi ujungnya mengecewakan. Jadi sebaiknya gunakan semua instrumen yang Anda bisa punyai untuk tiba pada capaian itu tadi. Oke, baik, terima kasih Pak Frans sudah banyak berdiskusi dengan saya dan pemirsa PKTV. Tentunya pemirsa PKTV bisa mencatat paling tidak apa-apa yang disampaikan beliau, dan ternyata itu salah satu kunci juga kalau kita bisa melaksanakan. Saya kira ini bisa kita anggap sebagai salah satu potensi untuk keberhasilan dalam Anda melakukan pertarungan ini. Nah, baik pemirsa PKTV, saya ucapkan terima kasih Pak Frans sudah hadir di PKTV. Kita akan ketemu di PKTV Talk di lain episode, tentunya dengan tema dan narasumber berbeda. Namun kita akan coba selalu membahas sesuatu yang menarik yang tentunya sedang dibahas oleh masyarakat Bontang. Saya Teguh Suarjono, mewakili seluruh kerabat kerja, pamit undur diri. Kita akan ketemu lagi dalam PKTV Talk lain kali dengan tema dan narasumber yang berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKTV Gereja Ebene.